amalkan itu talqin tu. Jelas kok riwayat hadisnya, asarnya, ulama 4 mazhab sepakat kok dianjurkan talqin mayat itu di atas kuburan. Hari ini Wahaboy aja yang mempermasalahkan itu. Dari dulu orang lagi sudah mengamalkan. Dari zamannya baginda Nabi dulu dengan Utsman ibni Maz'un sampai turun-temurun sampai kepada kita hari ini mengamalkan talqin mayat itu. Bermanfaat kok untuk mayit. Hei fulan, akan datang nanti sebentar lagi 2 orang yang gagah perkasa. Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar. Yang datang itu juga adalah makhluk Allah. Dia akan bertanya kepada engkau dengan 5 pertanyaan. Itulah itu ketika talqin itu yang dibaca di dalam talqin itu. Jawablah dengan lidah yang fasih, dengan i'tiqad yang sahih. Diulang balik itu. Jawablah nanti dengan lidah yang fasih, i'tiqad yang sahih. Sampai terdengar tu oleh jenazah itu. Sampai dia bukti baginda Nabi SAW mengucapkan salam. Nabi SAW mengucapkan salam kepada orang yang meninggal dunia. Untuk apa makna salam kalau memang tidak akan kira-kira terdengar? Tahu terdengar, ajari lagi. Titip itu kepada anak-anak kita. Kalau abah nanti meninggal dunia, kalau mak nanti meninggal dunia, talqinkan mak ya. Itu yang perlu dititip. Cuman cari pula lah lembaga pendidikan yang jangan sampai anti talqin. Iko ayah mak ingin ditalkinkan, tapi anak disekolahkan ke sekolah yang anti talqin. Dibungkui macam batang pisang aja besok. Dibungkui lah, dah kuburkan aja lah. Lah dikuburkan, tak ada lagi dah. Lah pulang, tak ada doa. Sebenarnya saya perhatikan Wahaboy ini hari ini antara malu dan tak jujur nampaknya. Dia katakan tak boleh berdoa di kuburan. Di samping kuburan berdoa ya. Kan yang tak boleh di kuburan katanya, di samping kuburan boleh. Kan mencari helanya sangka bongak orang dia mungkin. Di kuburan tak boleh, di samping kuburan boleh kata dia. Satunya mengatakan yang di Bogor mengatakan tak boleh, tak ada dalil menyiram kuburan. Sedangkan dalil menyiram kuburan, Nabi melakukan air di atas kuburan, jelas riwayat hadisnya. Jelas ketika kuburannya anak Rasulullah Ibrahim, ketika kuburannya Utsman ibni Maz'un disiram pakai air. Cuma agak lucu dia. Tengok cara dia mengajarkan muridnya menyiram kuburan. Bawa berember itu Cuma mandiin kabau di biaknya kuburan itu. Ada air lagi, buat lagi. Ada air. Enggak, orang tua-tua kita dulu dah mantap mengamalkan sunnah. Dibawa teko, dibawa cerek. Ada teko yang dicampur dengan wangi-wangian. Ada cerek yang apa? Ada, itu yang dituangi di atas kuburan. Itu ada doa yang dibaca tu. Saqallahu sarahu wa baradallahu wa ja'al jannata maswahu. Semoga Allah sejukkan dan Allah dinginkan dan Allah tenteramkan. Waja'al jannata maswahu, dan Allah jadikan dia bagian daripada penduduk surga. Air tadi di ilmu ada kok dalilnya. Bukan pakai ember macam itu. Kau pakai ember berember kita tengok itu dah. Enggak, bukan seperti itu menuangkan air. Anggapan dia berember-ember agar air tu masuk ke bawah katanya. Macam menyiram tanaman, boleh tumbuh buku jenazah tu balik katim. Enggak, bukan seperti itu. Cukup dengan botol, dengan teko tadi. Jadi ada dalil kok. Jadi ulama dulu sudah membawakan ajaran yang benar kepada kita. Sudah membawakan pemahaman sunnah yang benar kepada kita. Kita hari ini amalkan. Kita hari ini mengamalkan saja. Makanya tiba orang-orang yang membatalkan, tiba orang-orang yang menghujat, tiba orang ini yang tak betul. Inilah yang membuat begaduh tu. Makanya yang membuat begaduh tu siapa? Bukan kita. Ini ada orang, udahlah Ustaz, ukhuwah sajalah Ustaz, perdamaian Ustaz. Kami dari dulu damai aja nyo, elok-elok aja nyo. Tapi kalian ganggu, siapa yang tak tersinggung? Kami dulu biasa kami melakukan talqin mayit. Kami biasa dulu melakukan zikir jahar. Kami biasa dulu melakukan kunut. Kami biasa dulu menyiram, memberikan bunga di atas kuburan. Tapi tiba-tiba kalian bantah dan kalian katakan kami syirik. Kira-kira yang mencari lawan tu siapa? Inyo tahu tak? Bapak-bapak jangan sampai Allah tu Ustaz yang Korea ambil. Bukan. Kita ni dikafirkan. Kita ni dianggap musyrik. Kita ni dianggap ahli mubtadi'. Kalau mereka tidak mengganggu, kita tak mengganggu. Jadi jangan Allah tu ukhuwah. Ukhuwah iya betul ukhuwah. Bersabak jenya salam juga jenya. Bersabak jenya minum kopi juga jenya.
Tapi dalam masalah akidah, mereka menganggap ziarah kubur syirik, mereka menganggap orang bertarikah penyembah syaitan. Siapa yang tak tersinggung kira-kira? Dari dulu kita mengamalkan itu lagi. Ayah-ayah kita berarti mereka mengkafirkan ulama-ulama kita lebih dahulu daripada. Ini tak betul ini. Kadang apa-apa kadang Allah tu ustaz apa? Betul, kita tak ada, tapi kita tak boleh tidak mendifa. Kita harus mendifa. Tahu difa itu apa? Difa itu kita harus punya benteng, harus kita lawan dan harus kita jelaskan. Kalau awak dihantam, dihajar, difitnah ahli neraka, syirik, kemudian kita diam saja, oh itu tak betul itu, tak betul. Apalagi sampai mengkafirkan sekelas daripada Imam Nawawi. Disebutnya Imam Nawawi ini sesat. Ya Allah ya Karim, Imam Nawawi sesat. Hampir seluruh dunia hari ini membaca kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Salihin, membaca kitabnya Imam Nawawi Majmu' Syarah Muhazzab, membaca kitab Imam Nawawi Arba'in. Dunia membaca kitab Imam Nawawi. Tiba Ustaz di Pekanbaru ni ditulisnya Imam Nawawi termasuk orang yang sesat yang tidak usah diambil ilmunya. La ilaha illallah. Ini musibah ini. Musibah, sangat musibah. Musibah yang besar ini. Sekelas Imam. Belum ada apa-apanya kita dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ratusan karangan beliau. Imam Nawawi 2 tahun tak pernah punggung ni berjumpa dengan lantai. Tidur, tak pernah tidur. Tidur kecuali duduk saja 2 tahun. Awak pernah 2 tahun tak lolok? Awak tiap hari lolok aja kojo. Imam Nawawi pernah 2 tahun tak sempat makan sendiri. 2 tahun lamanya. Jadi siapa yang memakankan ni, mensuapkan makanan? Ibu adik daripada ibunya, makciknya. Lapar Imam Nawawi disuapkan makanan sambil menulis kitab, sambil menulis. Siapa kita dengan Imam Nawawi? Nah, jangan sampai kita melecehkan Imam Nawawi. Imam yang kalau dalam mazhab Syafi'i itu kaul beliau, pendapat beliau langsung setelah pendapatnya Imam Syafi'i. Ada pendapat Nawawi, Rafi'i, didahulukan pendapatnya Imam An-Nawawi. Ini enak aja kita membuat bahasa Arab kita sudah tak betul lagi. Enak pula kita mengatakan Imam Nawawi imam yang sesat dan tak perlu diambil daripada ilmunya. Na'udzubillah, la ilaha illallah. Ini musibah ini. Jadi yang mencari gaduh itu siapa? Kita tak ada mencari gaduh. Tak ada mencari gaduh kita. Tak pernah kita mengatakan mereka kafir, mereka masuk neraka, mereka sesat. Tak pernah kita. Tapi karena mereka terlebih dahulu menyerang, kita mesti harus ada namanya difa'. Difa' itu perlawanan. Dan itu harus, yang batil itu harus dilawan. Tak boleh kita biarkan saja. Begitulah dia. Maka dari dulu sudah ada Syiahnya, apalagi Mu'tazilahnya, Khawarijnya, hampir-hampir mirip dengan cara-cara pemahaman-pemahaman yang memang merusak itu.